menyampaikan rancangan aktualisasinya adalah Winnie Dwi Cahyo, Sarjana Ilmu Administrasi. Beliau adalah calon analis pengelolaan keuangan APBN, ahli pertama. Beliau ada di Badan Geologi Pusat Air Tanah, dan yang menjadi mentornya adalah Pak Wagianto, Sarjana Ekonomi. Judul artikel rancangan aktualisasinya adalah Strategi Optimalisasi Pembaruan Daftar Barang Keuangan di Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan. Ada 7 jumlah kegiatan, dan output kegiatannya adalah database online yang terintegrasi terkait data barang keuangan dan form permintaan pindah barang secara digital. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan Vini untuk mempresentasikan rancangan aktualisasinya mulai dari sekarang. Terima kasih Pak Batar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Bapak Indra Syahputra Lubis, STMT selaku penguji. Yang terhormat Bapak Wagianto, SP selaku mentor. Yang terhormat Bapak Patar Simanjuntak, STMT selaku coach. Izinkan saya untuk memperkenalkan biodata diri saya. Saya lahir di Jakarta 29 Juli 1991. Pendidikan terakhir saya S1 Ilmu Administrasi Niaga di Universitas Indonesia dengan moto hidup, siapapun dirimu, jadilah yang terbaik. Yang berikutnya, latar belakang pembuatan rancangan aktualisasi ini didasarkan pada yang nomor 1, Undang-Undang RI nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, nomor 2, Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2020 tentang manajemen pegawai negeri sipil, nomor 3, Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara RI nomor 1 tahun 2021 tentang pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil, nomor 4, Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 20 tahun 2021 tentang implementasi core values dan employer branding aparatur sipil negara. Untuk deskripsi organisasi, saya berasal dari Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan yang mempunyai tugas melaksanakan penelitian, penyelidikan, dan perekayasaan serta pelayanan di bidang air tanah, geologi teknik, dan geologi lingkungan. Dengan fungsi, ada 4 fungsi utama seperti pada slide, melalui Peraturan Menteri ASDM nomor 15 tahun 2021 tentang organisasi dan tata kerja ASDM. Untuk struktur organisasi, saya berada di bawah bagian umum untuk dari koordinator perencanaan dan keuangan Bapak Wagianto, dan saya berada di bawahnya. Untuk identifikasi isu, terhitung mulai dari tanggal 1 Februari 2022, saya mengidentifikasi ada 5 isu yang bisa diangkat. Yang pertama itu adalah belum adanya pembaharuan database daftar barang keuangan di setiap ruangan unit kerja PATGTL. Isu kedua, belum adanya sistem pencairan uang PPD pegawai dalam bentuk transfer bank. Nomor 3, adanya gap usia yang cukup jauh antara pegawai baru dan pegawai lama. Isu 4, masih kurangnya penyediaan data dan informasi di website dan media sosial resmi PATGTL. Dan isu kelima adalah belum terlaksananya dengan baik penginputan laporan harian individu di aplikasi kantor. Dari kelima isu ini, saya melakukan analisis isu APKL dengan menyebarkan survei melalui G-Form kepada rekan kerja di Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan. Hasilnya dari kelima isu tersebut, ada 3 isu, yaitu isu nomor 1, 2, dan 3 yang akan dilanjutkan ke dalam analisis isu dengan metode USG menggunakan skala Likert. Dari analisis isu skala Likert ini, isu nomor 1 terpilih sebagai isu yang paling prioritas untuk diselesaikan dalam unit PATGTL. Melalui analisis fishbone, terdapat 4 faktor, yaitu man, methods, measurements, dan material. Dengan isu utamanya adalah belum adanya pembaharuan database data ruangan di setiap ruangan yang kerja PATGTL. Dari ke-6 akar masalah itu dilakukan metode analisis metode SMART, yaitu specific, measurable, achievable, relevant, dan time bound. Dari ke-6 isu tersebut, hanya 1 isu yang dianggap belum prioritas, yaitu kurangnya jumlah pegawai yang dapat melakukan pencatatan daftar barang di setiap ruangan gedung secara digital dan rutin, yaitu dari aspek man. Gagasan utama untuk pemecahan isu yaitu strategi optimalisasi pembaharuan data untuk daftar barang ruangan di setiap ruangan unit PATGTL. Analisis gap yang saya lakukan melihat dari kondisi saat ini dengan kondisi yang diharapkan, output utama yang diinginkan adalah pembuatan update data DPR dengan pencocokan data lama
dengan kondisi setiap ruangan unit kerja dalam format tertentu yang mudah dipahami. Berikutnya adalah rencana kegiatan. Ada 7 kegiatan yang akan saya lakukan. Yang pertama adalah persiapan awal, yaitu koordinasi dengan Kasubag Keuangan dan Perencanaan beserta pihak terkait, para analis BUMN untuk penyusunan rencana dan sistem pendataan serta penata usahaan DPR. Lalu yang kedua, menyusun data untuk dikelompokkan menjadi satu data utama. Yang nomor 3 adalah pencocokan data yang sudah dikelompokkan dengan keadaan di lapangan. Lalu yang keempat, pembuatan form dengan format tertentu yang dapat diisi pegawai yang akan melakukan pemindahan barang. Nomor 5, menginput dan mencetak DPR terbaru serta menjadikan data bisnis sebagai acuan utama untuk pencatatan daftar barang ruangan. Yang nomor 6, sosialisasi penggunaan form untuk pemindahan barang di ruangan kepada pegawai PAT GTL. Nomor 7, penyusunan laporan hasil aktualisasi dan evaluasi dari pembaruan dan sistem database yang telah dibuat. Ini adalah tahapan kegiatannya. Untuk tahapan kegiatan nomor 1, memiliki 2 subkegiatan dengan output rancangan alur penataan daftar barang ruangan yang telah disetujui dengan evidennya laporan atau dokumen dan dokumentasi. Untuk kegiatan nomor 2, ada 2 subkegiatan dengan output database master utama terkelompok dari para PIC dan catatan DPR dengan eviden laporan atau dokumen. Yang nomor 3, subkegiatannya memiliki 1 subkegiatan dengan output data valid yang akan dijadikan sumber data utama dengan eviden atau bukti adalah laporan atau dokumen secara fisik maupun digital. Untuk kegiatan nomor 4, pembuatan dengan format tertentu untuk dapat diisi pegawai yang akan melakukan pemindahan barang. Ada 1 subkegiatan dengan output form digital untuk laporan pegawai ke pihak BUMN untuk permintaan perpindahan barang. Eviden atau buktinya adalah formulir digital yang akan diintegrasikan ke aplikasi internal unit kerja yaitu MyPatriot. Untuk kegiatan nomor 5, menginput dan mencetak DPR, ada 2 subkegiatan dengan output data master atau utama yang dijadikan acuan catatan berikutnya, lalu DPR fisik atau cetak yang akan ditempel di setiap ruangan. Eviden atau buktinya adalah dokumen digital dan dokumen cetak. Nomor 6, sosialisasi penggunaan form. Itu ada 1 subkegiatan dengan output dokumen sosialisasi panduan penggunaan form permintaan pindah barang dengan eviden dokumen atau foto. Untuk kegiatan nomor 7, ada 2 subkegiatan dengan output hasil diskusi bersama dengan mentor dan coach di instansi dan laporan akhir aktualisasi dengan eviden atau buktinya adalah laporan atau dokumen. Ini adalah jadwal kegiatan untuk aktualisasi selama 30 hari dimulai dari 3 Agustus sampai 14 September. Dan untuk dampak pemecahan isu, yang pertama didapatkan oleh bagian PT GTL yaitu dengan manfaat mempermudah dalam proses penyimpanan data dan melakukan fungsi pengawasan untuk akun BUMN dalam proses perencanaan dan rekonsiliasi laporan keuangan. Yang kedua adalah subbagian keuangan dan perencanaan dengan manfaat mempermudah kontrol pencatatan, pengawasan, dan tracing penggunaan BUMN di ruang kerja pegawai, serta pembaruan data DPR dalam keperluan rekonsiliasi laporan keuangan. Untuk yang ketiga, pegawai jabatan analis BUMN dengan manfaat mempermudah proses pembaruan DPR setiap periodenya agar terjadi proses atau siklus yang berkesinambungan. Untuk yang keempat, pusat air tanah dan geologi tata lingkungan, unit di mana tempat saya bekerja, dengan manfaat adalah mempermudah proses administrasi dalam perpindahan barang ruangan. Kendala dan antisipasi dalam rancangan aktualisasi ini yang pertama adalah kendalanya penghimpunan dan pengelompokan data-data yang tersedia, kemungkinan ada data yang tidak lengkap antara data satu dan lainnya. Antisipasinya adalah data-data yang ada akan dijadikan satu dan dikompilasi serta direkonsiliasi sebelum dicek kembali keadaannya di lapangan. Untuk kendala nomor 2 adalah sosialisasi penggunaan form yang tidak bisa dihadiri oleh semua pegawai. Antisipasinya adalah membuat panduan dalam bentuk PDF untuk nanti di-share ke grup WhatsApp unit untuk dikerjakan oleh masing-masing pegawai jika ada permintaan. Kendala nomor 3 adalah data yang sudah dikompilasi tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Antisipasinya adalah pencocokan data dengan kondisi aktual di lapangan dan barang yang tidak ada di lapangan namun ada di data akan digarisbawahi untuk ditindaklanjuti mengenai keberadaannya. Nomor 4, internet yang tidak bagus ketika melaksanakan penginputan data terbaru ke dalam spreadsheet. Antisipasinya adalah penggunaan koneksi internet lainnya dengan kecepatan yang lebih baik dan stabil. Keterkaitan gagasan dengan tugas fungsi untuk tugas sebagai sarana support atau bantuan bagi bidang teknis dalam penyediaan, perawatan, serta pencatatan yang terkait sarana maupun prasarana yang dibutuhkan. Untuk fungsi hanya ada 1 fungsi, itu fungsi nomor 4 yang bisa dikaitkan, yaitu melakukan kewajiban untuk penatausahaan data administrasi, pelaporan, pengelolaan, dan pemusnahan BUMN yang lebih terukur dan efektif. Untuk implementasi nilai berakhlak, seperti pada slide ini diharapkan untuk kegiatan yang saya lakukan ini bisa memenuhi nilai-nilai dari berakhlak yang diedarkan oleh Kemenpan RB. Untuk kesimpulannya, pembaharuan daftar barang ruangan ini diharapkan akan menambah efisiensi dan efektivitas bagi pegawai maupun bidang keuangan dan perencanaan untuk mendapatkan data yang aktual mengenai penggunaan barang milik negara, baik itu
perencanaan serta pengelolaan BUMN agar dapat mendukung tugas dan fungsi unit kerja untuk dapat dicapai lebih baik lagi. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.